Xian Xiao Tuan Naga Mata Langit. Pijatan hari ini sudah selesai. Xiao Chan, Xiang Feng Kim. saya tidak keberatan Anda buta. Saya akan memberi Anda 1 juta sebulan. Saya akan mempekerjakan Anda sebagai tukang pijat pribadi saya. Kakak Qin, ini adalah panti pijat yang sah. Dan aku punya seorang istri. Jika Jingga benar-benar peduli pada Anda, dia tidak akan membiarkan Anda menjalankan panti pijat tunanetra ini sendirian. Nyonya tua ada kecantikan kalau nak kecantikan. Bentuk tubuh. Jika saya menginginkan bentuk tubuh, apakah saya lebih buruk darinya? Hentikan dia. Tahukah Anda berapa banyak pria di Yunzhou yang ingin tidur dengan saya? Apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini saya akan mengurus Anda di sini. Ayo Xiao Chan, Jangan lakukan ini. Ini tidak pantas. berhenti. Siapa di sana? Siapa yang berani merusak perbuatan baik saya? Pengawal naga ilahi sedang menjalankan tugas resmi. King Luan. Para pengamat segera pergi. Pengawal naga ilahi-ilahi. Pengawal naga ilahi yang terkenal di seluruh Dacia. Masih belum pergi. Baiklah saya pergi sekarang. Kalian berdua, bukankah kalian akan keluar? Ya, Salam Tuan Naga. Bangunlah. Terima kasih Tuan Naga. Tuan Naga penguasa. Mata Anda. Itu adalah efek samping dari perang untuk melindungi bangsa. Apa yang kamu pikir tidak bisa kulihat? Bawahan ini tidak akan berani. Bawahan ini hanya sedikit khawatir tentang Anda. Tidak ada masalah besar sekarang. Nilai harta dan praktik doktor dua-dua baik. Tuan Naga sang penguasa. Bersikeras kami bahwa kau balik terima hadiah kau. Bawa saja barang-barang bagus apapun ke sini. Jika aku ingin kembali, aku pasti sudah kembali sejak lama. Sekarang aku hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Tuan Naga. Halo Sekretaris Xiao. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tuan Naga. Pada lelang naga langit besok, 2 harta nasional akan dilelang. Penguasa berharap Anda dapat membantu menilainya. Jika itu asli, maka tawar untuk mendapatkannya. Kartu hitam ini memiliki 10 miliar di dalamnya. Anda bisa menggunakannya sesuka Anda. Baiklah, aku akan berada di sana tepat waktu besok. Juga jangan ungkapkan identitasku untuk saat ini. Taknak dimanfaat orang motif tersembunyi. Ya. Tuan Muda Lu, saya sudah tolong Anda bujuk Song Qingge Sao Qingyu. untuk menceraikan Chen Xiao yang buta itu. Bagaimana Anda harus membalas saya? menawarkan diriku padamu. Apakah itu terhitung sebagai pembayaran kembali? Anda berjanji pada saya bahwa setelah Anda menikahi Song Qingge dan mengakali perusahaannya, Anda akan memberikan grup Song kepada saya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberimu beberapa ratus juta hari ini. Wu Jiaming, tuan muda tertua dari grup Blue. King Ge. Ketua Song. Ketua Song telah keluar untuk rapat. Sekretaris Xiao, untuk apa kamu membutuhkanku? Chen Xiao. Ini perjanjian cerai yang Ketua Song bagi pada Anda. Ambil ini dan anyahlah. Perjanjian cerai. Chen Xiao. Ketua Song mengelola ribuan orang. Asetnya melebihi 100 juta. Anda pria buta. Tinggal di sisinya adalah beban. Aku tidak percaya.
Suruh King Ge datang dan jelaskan sendiri padaku. Shan Xiao, jangan terlalu tidak tahu malu. Ketua Song sama sekali tidak punya waktu untuk Anda. Shan Xiao Ketua Song memberitahu saya, selama Anda setuju untuk menandatangani, dia akan memberi Anda 5 juta sebagai kompensasi. Kamu Chen Xiao kan? Bagaimana kalau begini? Asalkan kau setuju untuk menandatangani, aku akan menambahkan 5 juta lagi atas nama Ketua Song. Dan kamu ini siapa? Ini adalah masalah antara aku dan King Ge sebagai suami istri. Song King Ge ketua grup Song. Sejak kapan giliran orang luar ikut campur? Chen Xiao diam. Ini adalah tuan muda dari grup lo. King Ge. Apakah perceraian ini karena kamu? Atau pria bernama Lu itu? Apa kamu mengenalnya? Chen Xiao, tidakkah kamu berpikir bahwa belakangan ini, jarak di antara kita semakin lebar? Aku adalah ketua grup yang tinggi dan perkasa. Sementara kamu hanyalah seorang tukang pijat The buta. film was translated and narrated Datang by ke sini N 5 juta Media. seharusnya cukup kan? Shan Xiao Ketua Song telah mengambil alih proyek promosi untuk lelang Tianlong. Pada saat itu grup Song akan melambung ke langit. Dan Anda akan semakin tidak layak untuk berada di sisi Ketua Song. Song King Ge. Aku tidak menyangka bahwa di matamu, pernikahan kita selama 2 tahun hanya bernilai uang sebanyak ini. Aku tidak menginginkan satu sen pun dari uang itu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Chen Xiao dan kamu Song King Ge tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Apakah aku terlalu tidak berperasaan? Nona Song, jika kau mengasihani orang seperti dia, itu akan kejam pada dirimu sendiri. Pria buta itu tidak pantas untukmu. Pernikahan seperti milikmu, di mana kalian tidak cocok. Tidak akan bahagia. Tepat sekali Nona Song. Saya pikir Tuan Muda Lu lebih baik. Jika Tuan Muda Lu tidak membantu kali ini, kami tidak akan bisa mendapatkan proyek lelang Tianlong. Song King Ge, aku tidak menyangka kita akan berpisah seperti ini. Halo Tuan Chan. Saya Long ingin bertanggung jawab lelang Tianlong. Esok saya akan atur seseorang untuk jemput Anda dulu. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Song King Ge. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Cepatlah semuanya, lelang akan segera dimulai. Ketua Song, banyak keluarga berpengaruh akan menghadiri lelang hari ini dan saya dengar akan ada guru penilai harta nasional hadir. Ya kerja nih kena urus hati-hati, tak boleh silap. Tentu saja, kalau tidak, kita akan sia-siakan kesempatan dari Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu adalah talenta muda terkenal di Yunzhou. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kingga, pekerjaan hari ini bagaimana? Semuanya hampir siap Tuan Muda Lu. Chen Xiao, hentikan. Chen Xiao, kau pikir tempat apa ini? Apakah orang sepertimu pantas muncul di sini? Chen Xiao, mengapa kamu di sini? Bukankah kita sudah mengatakan kemarin bahwa tidak akan ada apa-apa lagi antara kamu dan aku? Nona Song, apa kamu pikir aku menguntikmu? Jika ini bukan menguntit, lalu apa ini? Jika ini bukan menguntit, lalu apa ini? Aku lihat kau bukan hanya buta, tapi juga seorang cabul kan? Nona Song sudah menceraikanmu. Namun kau masih mengganggunya seperti ini, terus-menerus memburunya. Mengganggu tanpa henti, mengejar tanpa henti. Omong kosong. Aku diundang oleh lelang Tianlong. Chen Xiao, diam. Undangan untuk lelang ini dirancang dan dikeluarkan oleh grup Song milikku. Aku belum mengeluarkan undangan apapun kepadamu. Ayo keamanan. Cepat usir pembuat onar ini dari sini. Itu dia, pria buta ini membuat masalah.
Cepat usir dia. Tunggu sebentar. Chen Xiao, kamu sebaiknya pergi sendiri. Aku tidak ingin membuat segalanya terlalu buruk bagimu. Jangan membuatku meremehkanmu. Nona Song. Pada akhirnya kamu masih meremehkanku. Kamu pikir aku tidak pantas untukmu. Aku tidak pantas muncul The di film pelelangan was ini. translated Aku and juga tidak pantas narrated berada by di sisimu, kan? Media. Mengapa kamu membuang-buang kata dengan orang buta ini? Seseorang usir dia. Aku adalah penilai ahli, diundang oleh lelang Tianlong. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhku? Guru penilai. Chen Xiao, kau benar-benar tahu cara mempermalukan diri. Seorang pria buta. Benar-benar berani menyamar jadi guru penilai harta karun. Chen Xiao, kamu dulu punya panti pijat buta sendiri. Dan bisa menghidupi dirimu sendiri. Bagaimana kamu menjadi seperti ini sekarang? Ayo jangan buang kata-kata lagi dengannya keamanan. Siapa yang berani membuat masalah di lelang Tianlong? Long Ying orang yang bertanggung jawab atas lelang Tianlong. Nona Long, biar ku beritahu. Betapa bajingan tak tahu malu. Membuat masalah di sini. Sungguh bajingan tak tahu malu. Ya, aku sudah mengatur keamanan. Untuk segera mengusirnya. Chen Xiao, Ya. Dia pria buta sialan ini. Dia bersikeras dia semacam-semacam. Guru penilai harta karun, kan? Dia datang berlari hari ini. Kau tahu dia adalah mantan suami Nona Song. Mantan suami yang tidak berguna itu. Tak malu datang gangguan dia tanpa henti. Memohon rekonsiliasi. Sungguh tak tahu malu. diam. Nona Long. Mengapa kau memukulku? Karena Anda tidak memiliki pupil di mata Anda. Aku. Tuan Chen Xiao, saya Long Ying. Saya minta maaf tak sambut Anda lebih awal. Mohon jangan tersinggung. Ini? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Nona Long Ying dari lelang Tianlong. Bagaimana dia bisa begitu menghormati orang buta? Hanya kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anda adalah Tuan Chen Xiao ini. Adalah tepatnya penilai pakar yang jemput khas oleh lelang Tianlong. Nona Long, apakah Anda salah? Dia hanya orang buta dari panti pijat. Bagaimana mungkin dia menjadi penilai ahli? Nona Long. Jangan biarkan pria buta ini menipumu. Dia bukan guru penilai. Dia hanya seorang tukang pijat dari panti pijat. Lagi pula dia pria buta. Katakan padaku, bagaimana dia bisa menilai harta karun? Aku tidak menyangka ini. Cek Long Group Tianlong telah cakap secara pribadi. Dan kamu masih berani mempertanyakan. Siapakah Chen Xiao ini? Ketua Song kita paling tahu. Ketua Song bukankah begitu? Setelah dia menikahi Ketua Song sebelumnya, dia membuka panti pijat buta. Bagaimana mungkin dia menjadi penilai ahli? Nona Long, Chen Xiao memang seorang tukang pijat buta. Dia baru saja cerai denganku. Dia datang buat masalah setelah gagal. Jangan salahkan dia kali ini. Aku akan menyuruhnya pergi segera. Usir dia. Apa yang Anda katakan? Anda menceraikannya. Ya, itu benar. Dia memang mantan suamiku. Nona Song, saya kena terima kasih atas nama semua kakak kami. Tahukah Anda apa Anda rugi dengan ceraikan Tuan Chen? Dia adalah seekor naga. Dia adalah tamu paling terhormat dari keluarga Long. Tuan Chen, karena Anda dan Nona Song sudah bercerai. Bagaimana kalau Anda mempertimbangkan saya? Nona Long. Lelucon seperti itu tidak bisa dibuat sembarangan. Nona Long, aku tidak mengerti. Anda tidak bisa menjelaskan es kepada serangga musim panas. Nona Song, Anda selalu menganggap diri Anda superior. Tapi apakah Anda benar-benar memahami Tuan Chen? Jika bukan naga di antara manusia, macam mana dia jadi tetamu terhormat Long? Jika semua orang ingin tahu sesuatu, saya tidak keberatan mengungkapkan sedikit. Tidak perlu. The film was translated Orang tak berguna and seperti Chen Xiao. narrated by Selain menipu Media. dan membohongi, apalagi yang bisa dia lakukan? Nona Long,
Kau sebaiknya menjaga dirimu sendiri. Bagus sekali kamu Chen Xiao. Sejak menceraikan ketua Song, kamu sudah berhubungan dengan Nona Long begitu cepat. Mungkin saja kamu menggunakan cara yang tidak terhormat lagi, bukan? Xiao Qingyu hentikan membuat masalah di sini. Membuat masalah. Chen Xiao, aku tahu. Kamu berselingkuh dengan setiap wanita di panti pijat itu. Apa? Kakak Jiang. Kakak Xiao. Nona Long, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya lagi. Dia memperlakukan setiap wanita sama. Dan lihat ketua Song kita mengikutinya. Dan tidak mendapatkan hasil yang baik darinya. Song Qingge. Jadi, kau nak dapat untung dari kawin kita. Jika tidak ada keuntungan, apakah itu berarti pernikahan kita tidak ada artinya? Chen Xiao, jangan membahas masalah ini di sini. Nah, bajingan Chen Xiao milikmu itu. Kau menikahi Nona Song dan menuai semua keuntungan. Muka apa kau ada nak cakap macam tuh di sini? Lu Jiaming. Apakah Anda sekarang melawan grup Tianlong? Aku. Saya beritahu Anda. Saya beri Anda 5 detik. Segera berlutut dan minta maaf kepada Tuan Chen. Jika tidak, grup Tianlong akan mengakhiri kerjasamanya dengan grup Lu Anda. Anjing yang bergantung pada kekuatan tuan dia. 5, Kau. 4, Aku. Nona Long. 3, Nona Long aku. 2, Lihatlah kami masalah ini. Nona Long. 1. Baiklah, aku akan berlutut. Baiklah, aku akan berlutut. Tuan Chen, tolong abaikan pelanggaran ini dengan murah hati Anda. Itu salahku. Bukankah pelelangan belum dimulai? Nak mula ada saya tunjuk tempat duduk Anda dulu. Chen Xiao, mengingat kita pernah menjadi suami istri. Jangan menjadi penipu lagi. Dengarkan nasihatku, berhenti sekarang. Nona Song. Aku khawatir kamu bahkan tidak tahu siapa penipu yang sebenarnya. Bagus sekali kamu, Chen Xiao. Bukankah dia hanya mengandalkan wanita? Kemampuan apa yang dia miliki? Seorang pria buta berpura-pura menjadi guru penilai harta karun. Dia pasti akan menunjukkan warna aslinya di pelelangan nanti. Apakah aku menyebabkan Chen Xiao menjadi seperti ini? Nona Song, tolong jangan berpikir seperti itu. Chen Xiao ini pada dasarnya jahat. Tuan Chen, apakah ini kartu emas hitam yang legendaris itu? Jangan tanyakan apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Ya, Grup Yamato. Tuan Yamamoto telah tiba. Yamamoto, anggota grup Yamato. Kedua harta nasional ini bermasalah. Penerjemah. Tuan Yamamoto mengatakan dia adalah tokoh utama malam ini. Oleh karena itu kursi ini harus diduduki olehnya. Yamamoto. Belum pernah dengar tentang dia. Chen Xiao. Kau bahkan belum pernah mendengar tentang Tuan Yamamoto dari perusahaan Yamato. Sungguh konyol. Tuan Yamamoto telah membawa 2 harta nasional dari Dacia untuk lelang Tianlong ini. Sebuah vas istana dan piring porselen biru putih. Sebab tuh dia layak duduk di kerusi tengah nih. Tuan Yamamoto. Tuan Chan adalah kepala penilai harta karun yang diundang secara khusus oleh lelang Tianlong. Seorang pria buta bisa menjadi penilai harta karun. Mungkinkah lelang Tianlong? Tidak ada orang yang tersisa. Kau masih bisa bicara bahasa manusia. Kau. Apa maksudmu? Maksudku ini adalah Dacia. The film was translated Jangan and bicara omong kosongmu. narrated by M Media. Chen Xiao. Jaga bicaramu. Apakah kau tahu? Kau tahu seberapa kuat pengaruh grup Yamato di Yunshou? Selain itu, jika bukan karena Tuan Yamamoto, kali ini
Bahkan Lelang Tianlong tak boleh ambil 2 harta negara nih. Lu Jiaming. Mengapa kau begitu semangat menjilat orang Woko ini? Bertahun lalu mereka palsu antik nak tipu uang. Setengah tahun lalu mereka membuang polutan ke laut. Orang Woko ini dah buat macam-macam perbuatan jahat. Kau binatang. Mereka tidak pantas disebut manusia. Kau. Apa maksudmu? Apa kau bilang? Kau tidak menginginkan 2 harta ini lagi. Tuan Chen mohon tenang. Kedua harta karun ini telah lama hilang di luar negeri. Kali ini kita harus membelinya kembali. Tidak perlu kedua harta ini palsu. Apakah ini guru penilai harta yang kau temukan? Ken Xiao berhenti bicara. Kamu benar-benar pikir dirimu guru penilai harta karun? Qin Xiao, kurasa kau benar-benar sudah gila. Kau bahkan tidak bisa berpura-pura. Matamu bahkan tidak bisa melihat. Bagaimana kau tahu itu palsu? Ketua Song, jangan lagi terlibat dengan orang buta ini. Lihat, dia sudah gila. Dia akan menyeretmu ke bawah cepat atau lambat. Tuan Chan, apakah yang Anda katakan itu benar? Ya, harta ini awalnya milik Dacia kita. Berapapun biayanya, kita harus membelinya kembali. Tapi grup Yamato ini justru menggunakan 2 barang palsu untuk menipu kita. Betul ke mereka pikir Dacia tak ada orang lain dah? Kau. Jangan membuat tuduhan tak berdasar. Kau bilang aku memfitnah orang. Kau bahkan tidak tahu idiom. Tak heran kau tak boleh besa harta negara asli dengan palsu. Kau apa maksudmu? Apakah Lelang Tianlong Nu hanya mengizinkan orang buta untuk menyemburkan omong kosong di sini? Kami akan mencadangkan hak untuk menuntut tindakan hukum. Mengenai pernyataan pria ini, Tuan Yamamoto menghabiskan 1 miliar untuk membeli 2 harta nasional ini dan membawanya ke sini untuk dilelang dari jarak ribuan mil. Orang-orang Anda secara tak dapat jelas kata itu palsu. Atas dasar apa? Jika pria ini tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, maka kami grup Yamato pasti akan tuntut ini sampai akhir. Kami yakin ada kekuatan nak pastikan dia takkan pulih. Jika kau ingin bukti, aku akan menunjukkannya padamu. Vas porselen biru dan putih ini, tawaran awalnya adalah 500 juta. Dasar bodoh. Tuan Yamamoto, mohon jaga perkataan dan tindakan Anda. Nona Long, sudah lama ku katakan padamu bahwa Chen Xiao sama sekali tidak bisa diandalkan. Dia benar-benar orang gila. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kerugian 500 juta ini harus ditanggung oleh grup Tianlongmu. Ketua Song, bukankah aku benar? Chen Xiao ini adalah pembawa sial. Untungnya Anda menceraikannya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama menyakitimu. Berhenti bicara. Sampah ini bernilai 500 juta. Aku akui teknik pemalsuan ini cukup bagus. Namun nilai barang palsu ini paling banyak hanya beberapa ribu yuan. Kau. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Barang ini sudah dinilai oleh guru autentikasi. Aku akui, patina di permukaan vas ini dikerjakan dengan baik. Tapi lihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya sangat halus. Barang antik umum tidak akan memiliki ini. Benar-benar. Di sini mulus seperti baru. Tuan Yamamoto meminta biar pakar dari Biro Penilai Antara Bangsa datang nilai. Baiklah, bagaimanapun aku sudah lama tidak melihat orang tua itu. Ketika penilai tiba, kau akan tamat. Guru Si dari Biro Penilaian Internasional telah tiba. Mereka benar-benar mengirim Guru Shi. Apakah Guru Shi ini benar-benar setenar itu? Ya, dia adalah guru penilai nomor 1 secara internasional. Dia cukup terkenal secara internasional. The film was Sebenarnya itu si translated tua. and Qin Xiao, narrated bagaimana by kau bisa bicara M-Media. seperti itu? Beraninya kau tidak sopan pada Guru Si? Kau pengkhianat. Apa urusan cara aku memanggil si tua denganmu? Kau sedang berakting hebat. Apa kau benar-benar berpikir kau mengenal Guru Si? Guru Shi, Guru Si? Tidak perlu formalitas.
Boleh saya tanya kenapa Anda panggil saya sini? Guru si pakar penilaian nomor 1 di dunia. Ada masalah apa? Guru Shi. Orang gila ini menghancurkan salah satu barang lelang yang dibawa oleh grup Yamato kami. Itu hanya barang palsu yang dihancurkan. Jadi kenapa? Siapa yang berani membawa barang palsu ke pelelangan? Guru Shi? Mohon jangan dengarkan omong kosong si buta Chen Xiao itu. Chen Xiao? Ya, itu Chen Xiao. Dia menghancurkan pusaka negara kita. Dia hanya bicara omong kosan karena tidak punya uang untuk ganti rugi. Seorang pria buta. Berpura-pura menjadi guru penilai. Kami perlu meminta Anda Guru Shi untuk turun tangan, secara pribadi, untuk mengungkap siapa sebenarnya si buta tak berguna ini. Diam. Guru Shi? Mengapa Anda memukul saya? Salam Tuan Chen. Si tua lama tidak bertemu. Tuan Chen mata Anda. Mereka sempat terluka sedikit sebelumnya. Sekarang tidak ada masalah serius. Kau. Apa maksudmu? Guru Shi, kami jemput Anda sini nak nilai pasu porselen biru putih nih. Untuk menentukan nilainya. Mengapa Anda begitu sopan kepada penjahat ini? Tepat sekali Guru Shi. Orang yang menghancurkan pusaka negara adalah si buta gila ini, bukan saya. Apakah Anda salah memukul orang? Tuan Chen bilang itu palsu. Maka itu pasti palsu. Tuan Shi, apa maksudmu dengan itu? Orang tua. Kau sebaiknya cepat-cepat menjelaskan. Kalau tidak grup Yamato kami akan melaporkanmu. Guru Shi, sebaiknya Anda berpikir dengan hati-hati. Anda begitu memihak orang buta ini. Grup Yamato kami pasti akan mengajukan keluhan terhadap Anda. Maka status biru penilai internasional Anda. Kau bajingan pemuja asing. Apa yang kau tahu? Karena Tuan Chen ada di sini hari ini. Hasil penilaian akan didasarkan pada Tuan Chen. Aku tak kisah kau syarikat Yamato atau syarikat Yamato kecil. Cepat ambil sampel tak berhargamu. Dan keluar dari Dacia. Keluar dari pelelangan. Kau pria sakit Asia Timur yang tidak masuk akal. Grup Tianlong dan Lelang Tianlong mengumumkan. Mereka takkan kerjasama dengan grup Yamato lagi. Seseorang bawa Woko ini pergi. Para bajingan bodoh itu. Grup Tianlong memperlakukan kami seperti ini. Kalian semua akan menyesali ini. Kau akan menyesal lepas beli barang tak berharga nih. Tuan Chen, kalau begitu saya akan pergi dulu. Baiklah, aku akan mencarimu untuk minum teh lain kali. Ya, Nona Long. Jika tidak ada yang lain, aku juga akan pergi. Tuan Chen, Lelang habis ada jamuan makan malam nak pergi. Tidak perlu beberapa orang menjijikkan untuk dilihat. Aku sudah kehilangan nafsu makanku. Chen Xiao, apa maksudmu? Tidakkah menurutmu? Diam. Jadi kau bahkan menganggap dirimu menjijikkan, bukan? Apakah kau pikir tidak ada yang tahu tentang perbuatan kotor yang telah kau lakukan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Chen Xiao, ini panti pijat yang kuberikan padamu, kau suka. Teknik pijatmu sangat bagus. Kamu pasti akan punya banyak pelanggan di masa depan. Chen Xiao, aku tidak peduli. Kapanpun aku lelah, nanti kau harus pijat aku. Kali ini, aku benar-benar pergi. Selamat tinggal Song Qingge. Tuan Naga. Penguasa. Tiba-tiba jatuh sakit parah. Apa? Sebelumnya untuk The mengobati, film was aku translated mengumpulkan beberapa and obat spiritual. narrated by M Media. Ini adalah ginseng berusia 1000 tahun. Ini sepatutnya boleh tolong Raja Tua lepas masa susah nih. Datang jemput aku di tempat pijat. Shen Xiao. Kau orang buta tak guna, kenapa kau masih di sini? Song Xingyu, adik perempuan Song Qingge. Bukankah dia sudah menceraikanmu? Macam mana kau masih ada nyali nak tinggal sini? Song Xingyu. Kamu masih mengenaliku ya? Aku memberitahumu. Kakakku sudah berjanji padaku untuk memberikan toko ini kepada suamiku. Chen Xiao.
Toko pijat tak berguna ini. Lin Yu suami dari Song Qingliu. Sejujurnya aku benar-benar tidak peduli. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Istriku bersikeras memberikannya kepadaku. Bukankah itu menjengkelkan? Song Qingge. Aku benar-benar tidak menyangka. Tempat yang penuh kenangan ini. Kau bilang kau memberikannya sebagai hadiah kepada orang lain. Song Xiyu. Aku sudah meletakkan kunci di atas meja. Mulai ini aku tak ada hubungan dengan keluarga Song kau. Tunggu sebentar. Lin Yu, apa maksudmu? Apa maksudku? Siapa tahu kau si buta ini mengambil uang dari toko ini. Atau mengambil barang apapun. Aku akan menggeledahmu. Cari. Kalau begitu kau geledah aku. Aku nak geledah kau nak buat apa pasal tu? Apa salahnya menggeledahmu? Hei, apakah kau menyembunyikan sesuatu? Kau tidak berani membiarkan aku menggeledahmu sekarang. Apa yang ada di dalam tas itu? Tas ini berisi semua barang pribadiku. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Songmu. Chen Xiao, kakakku mempercayaimu. Apakah kamu pikir aku sepolos dia? Lin Yu geledah dia dengan teliti. Baiklah istriku. Bagus. Chen Xiao, mengapa kamu di sini? Qin Xiu, kenapa harus kau si tak berguna ini? Sepupu, si buta inilah. Dia telah menyebabkan masalah. Aku adalah Chen Xiao. Menjabat sebagai gubernur baru Yunzhou. Qin Xiu, terakhir kali kau berpegangan pada kaki Long Ying. Mengklaim sebagai ahli penilai harta sudah cukup buruk. Kali ini, kau berani menyamar sebagai tuan The gubernur. film was translated and Chen Xiao, narrated by M. Menyamar Media. gubernur itu salah berat. Dasar si buta. Beraninya kau mengaku sebagai gubernur. Aku adalah pelayan dari kediaman gubernur Yunzhou. Aku mengenalimu. Kau adalah mantan suami ketua Song yang tidak berguna itu. Kamu Chen Xiao bukan? Chen Xiao hanyalah Chen Xiao. Dia bukan apa-apa milik siapapun. Tunggu. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Aku juga tidak ingin membuang kata-kata padamu. Hari ini gubernur baru akan menjabat di kediaman gubernur. Bagaimana aku bisa mengizinkanmu berada di depan gerbangku? Menyebabkan masalah. Aku tuan gubernur, macam mana cakap aku buat masalah. Chen Xiao. Kebajikan atau kemampuan apa yang kau miliki untuk diangkat sebagai gubernur Yunzhou? Apakah dengan mengandalkan wanita-wanitamu itu? Chen Xiao, bajingan. Mana kau dapat berani jadi gubernur Yunzhou? Chen Xiao, cepat pergi. Gubernur yang asli akan segera tiba di sini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Chen Xiao, hari ini gubernur baru akan menjabat. Aku tidak ingin menimbulkan masalah lagi di sini. Keluar. Ketika gubernur yang asli tiba nanti, itu akan menjadi hari kematianmu, Chen Xiao. Kau adalah pelayan lu bukan? Ini aku. Aku ingin tahu. Apakah dokumen resmi di tanganku ini dapat membuktikan identitasku? Ini adalah dokumen resmi gubernur. Kepala pelayan lu, Anda tidak mungkin salah lihat kan? Dokumen resmi ini memang asli. Orang-orang di atas juga mengatakan bahwa orang yang datang dengan dokumen penunjukan baru adalah gubernur baru hari ini. Mustahil. Sama sekali mustahil. Tuan. Tuan hamba yang rendah hati ini telah berbuat salah. Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Tuan, mohon maafkan kesalahan saya. Sekarang kau harus percaya bukan? Ini benar-benar mustahil. Hanya sebuah token. Bagaimana itu bisa mendapatkan dukungan dari penguasa dan menjadikannya gubernur Yunzhou? Jabatan gubernur Yunzhou telah kosong selama beberapa tahun. Chen Xiao, kalau kau ada kemampuan pegang jawatan, penunjukan gubernur. Mengapa dalam 2 tahun sejak kamu menikahiku, kamu selalu berada di sisiku? Terlihat sama sekali tidak istimewa. Aku tidak mengerti. Qingge. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku katakan. Tunggu sebentar. Kita semua telah ditipu oleh Chen Xiao ini. Bagus sekali Chen Xiao. Apakah kau ingat Chen Xiao ini? Dia terampil dalam seni menilai harta karun itu.
di kalangan barang antik. Dia mengenal beberapa orang yang bisa memasukkan. Kalau begitu tidak mengherankan. Menurut pendapatku, surat pengangkatan ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang Chen Xiao peroleh dari entah di mana berita bahwa gubernur baru akan menjabat dan meminta seseorang memasukkannya. Tepat sekali. Itu sangat mungkin. Sudah kubilang, ketika gubernur menjabat, bagaimana mungkin dia tidak membawa satu orang pun? Bagus sekali Chen Xiao. Kau tidak hanya menyamar sebagai gubernur, kau juga memasukkan dokumen resmi. Kau Chen Xiao, tunggu sampai gubernur tiba secara pribadi. Kau pasti akan mati tanpa keraguan. Tapi apa Chen Xiao coba capek buat macam nih? Dia palsukan dokumen dan menyamar pangkat tinggi. Mungkinkah itu hanya untuk mencari mati? Qingge, jangan biarkan si buta ini menipumu. Tuan muda Lu Chen Xiao, dia. Aku sudah lama mendengarnya. Kediaman gubernur ini. Harta yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya. Agaknya Chen Xiao ini datang hari ini. Mungkinkah dia ingin mencuri harta karun? Benar. Aku hampir tertipu oleh trik Chen Xiao. Sepertinya hari ini, apapun yang aku katakan kau tidak akan mempercayainya lagi. Chen Xiao, kau si buta si tak berguna. Dengan hak apa kau menjadi gubernur yang baru? Saya mengerti, sama seperti yang dikatakan Tuan Muda Lu. Kau menyimpan niat buruk. Chen Xiao, tunggu saja. Gubernur yang baru akan segera tiba. Hari ini adalah hari kematianmu. Pengurus Lu, bisakah Anda membantuku? Biarkan Chen Xiao pergi dulu. Aku akan membalas budi Anda dengan layak nanti. Qingge, mengapa The kau film begitu was bodoh? Chen Xiao translated nak mati, and kau masih nak narrated bantu by dia. N Media. Kalian berdua sudah bercerai. Meskipun dia tidak mempercayaiku, tapi dia bersedia melindungiku. Chen Xiao cepat pergi. Kalau tidak kamu tidak akan bisa pergi. Chen Xiao, hari ini demi Nona Song, aku akan mengampuni nyawamu. Sekarang ingat. Tunggu sebentar. Chen Xiao, kau boleh pergi jika mau. Apa kau ingat? Apa yang kau lakukan padaku di rumah lelang? Berlututlah di hadapanku. Sujud beberapa kali dan aku akan melepaskan NME. Membuatku berlutut. Bisakah kau menanggungnya? Aku tuan muda terhormat dari grup Lo. Apa yang tidak bisa aku tanggung? Tuan Muda Lu, bagaimana kalau membiarkan Chen Xiao pergi? Qingge, jangan biarkan bajingan ini menipumu. Aku setuju dengan syarat yang Anda sebutkan sebelumnya. Ada apa? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Chen Xiao, aku mohon cepat pergi. Kalau tidak, jika gubernur yang asli segera tiba, kamu pasti akan mati. Qingge kau. Pergi cepat menghilang. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Jangan muncul di hadapanku. Kenapa? Apa maksudmu mengapa? Qingge menyuruhmu pergi. Apa kau tidak dengar? Chen Xiao, hari ini aku akan menghargai Qingge dan membiarkanmu niat. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Chen Xiao, jangan memancing nasib buruk. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Bagus sekali. Aku menunggu kalian semua. Jangan datang berlutut dan memohon padaku nanti. Berlutut dan memohon padamu. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah gubernur? Mencari kamu. Jika aku mencarimu, aku adalah seekor anjing. Aku sudah mengingat kata-katamu. Qingge, aku pergi. Berjanjilah padaku. Jangan pernah menderita ketidakadilan lagi. Pengurus Lu, saya rasa Anda harus menghubungi gubernur terlebih dahulu untuk menghindari masalah lebih lanjut. Ya. Tidak ada yang menjawab. Tidak akan terjadi apa-apa pada gubernur yang baru kan? Sesuatu terjadi. Mungkin tidak. Namun, saya rasa kita harus terus menunggu di sini. Kalau begitu, ketika gubernur tiba, dia akan melihat ketulusan kita.
Kami sudah berdiri sepanjang hari. Tulang-tulang tua saya benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Tuan Muda Lu, kalau tidak kalian semua harus kembali dulu. Aku akan menelepon lagi untuk memastikan bagaimana situasi yang sebenarnya. Ketika gubernur tiba, aku akan menghubungimu lagi. Mari kita lakukan itu. Baiklah, Itu juga bisa. karena memang begitu adanya. Kami akan merepotkan pengurus Lu, tidak masalah. Kita adalah keluarga. Kalau begitu kepala pelayan Lu, kami akan pergi dulu. Baiklah, mohon jaga diri. Halo, aku adalah pelayan Lu dari kediaman Gubernur Yunshol. Aku berdiri sepanjang hari ini, tetapi tidak menunggu gubernur yang baru. Apel, Gubernur yang baru sudah lama tiba, dan sekarang sedang beristirahat di Taman Aoya. Masuklah. Pintunya tidak dikunci. suara ini. Mengapa begitu akrab? Chen, Jinxiu, Suara ini terdengar agak akrab. Bukankah aku pernah mendengarnya? Jinxiu. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Jenderal King Luan, Bukankah King Luan mengatakan gubernur baru sudah lama tiba? Beristirahat di Taman Aoya. kamu. Bagaimana kamu tahu? Mungkinkah? Ini benar-benar mustahil. Kamu seorang pria buta. Dengan hak apa kamu menjabat sebagai gubernur? Apa yang kau katakan? Kamu melakukan peniruan identitas. Aku akan memanggil keamanan. Keamanan. Pelayan Lu, mengapa Anda pergi The film terburu-buru? was translated and Nona Long, narrated by M. Kamu datang Media. tepat pada waktunya. Chen Xiao ini. Dia meniru identitas gubernur. Cepat suruh orang-orangmu menangkapnya. Lalu apakah Anda sudah mempertimbangkan bahwa Tuan Chan adalah gubernur baru Yunzhou? Mustahil. Nona Long, jangan berasumsi Chen Xiao adalah orangmu. Kamu salah menilai. Meniru identitas gubernur. Ini adalah pelanggaran berat. Diam. Tuan Chan dan saya hanya memiliki rasa hormat dan tidak ada niat untuk melangkahi. Ini tidak mungkin. Jenderal King Luan dengan jelas mengatakan, gubernur yang menjabat kali ini, yang statusnya sebanding dengan Tuan Naga Mata Langit itu, Chen Xiao si orang buta itu, dengan hak apa dia bisa menjabat sebagai gubernur? Lalu apakah ada kemungkinan bahwa Tuan Chan adalah Tuan Naga itu sendiri? Nago. Tuan Naga. Dapat menyerang musuh dari jarak 1000 li. Dapat membedakan harta karun dalam sekejap. Dapat melihat melalui hati orang dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia bisa? Bagaimana mungkin dia seorang pria buta? 2 tahun lalu, aku bertahan melawan suku-suku asing di perbatasan Yunzhou. Sendirian membunuh 3.000 musuh. Pada akhirnya, buta dan terluka aku menyembunyikan kekuatanku dari dunia. Sekarang, naga tersembunyi bangkit menimbulkan badai di Yunzhou. Pelayan Lu. Sudah kubilang kau akan datang mencariku. Aku tidak, Tuan Naga. Tuan Naga, aku adalah seekor anjing. Tuan Naga, aku adalah seekor anjing. Aku adalah seekor anjing. Tuan Naga. Kau benar-benar seekor anjing. Bicaralah. Lu Jiaming, mengapa kau membawa King Ge ke kediaman gubernur? Untuk memintamu campur tangan. Minta kasihan bebaskan Song Shiyu dan Lin Yu. Kondisi apa yang dijanjikan King Ge padanya? Sepertinya, Lu Jiaming memintamu untuk membantu membebaskan Song Shiyu dan Lin Yu. Lalu Song Qingga berjanji untuk menikahi Lu Jiaming. Itu menarik. Mula-mula aku tak niat penjarakan mereka lama. Halo. Silakan tulis kalimat bahasa Indonesia yang ingin diringkas dan umumkan kepada publik. Kalau ada yang minta belas kasihan untuk 2 penjahat nih, dihukum berat. Nona Long, tolong bantu aku membawanya pergi. Tuan Naga, mengapa Tuan Naga? Aku. Kau pikir kau masih layak jadi pelayan kediaman gubernur? Hari ini aku mengampuni nyawamu. Itu belas kasihan paling besar yang aku boleh bagi kau. Bawa dia pergi. Tuan Naga, bagaimana kamu bisa seperti ini? Tuan Naga, kamu tidak bisa. Tuan Naga,
Kediaman Gubernur Yunshou baru keluar dokumen. Pengurus Lu salah guna kuasa untuk untung sendiri. Dan memohon belas kasihan bagi para kriminal. Dia telah diberhentikan dari jabatannya dan dipenjara. Apakah ini membicarakan Xiyu? Saya juga tidak terlalu jelas. Tapi sejak kemarin malam, saya belum bisa menghubungi saudara klan saya. Kalau begitu, lalu apa yang bisa kita lakukan mengenai hal ini? Agaknya, gubernur baru ini niat tunjuk kuat pada bisnis Yunshou. Namun, Bibi, Kinga, Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah menyusun tindakan balasan. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan bersatu dengan rekan bisnis lain untuk bersama-sama mengeluarkan undangan. Lalu saya akan bersekutu dengan beberapa perusahaan luar negeri untuk menekannya. Saya menolak untuk percaya dia tidak akan berkompromi kali ini. Tapi bukankah pengurus Lu mengatakan bahwa gubernur yang baru diangkat ini statusnya sebanding dengan Tuan Naga? Lalu bukankah melakukan ini akan menyinggung perasaannya? Benar. Bahkan seseorang sekuat Tuan Naga telah lama menghilang. Terlebih lagi, dia hanya sebanding. Seperti kata pepatah naga perkasa tidak bisa mengalahkan ular lokan. Saya tidak percaya kali ini dia bisa bersikeras untuk tidak melepaskan. Tuan muda Lu memang brilian. Dengan cara ini, gubernur yang baru ini pasti akan berkompromi. Tuan Chen, keluarga Lu mengirim seseorang dengan undangan. Undangan apa? Lu Jiaming bersekutu dengan bisnis Yunzhou untuk mengirimkan undangan kepada Anda. Sepertinya Lu Jiaming ingin aku membebaskan Song Xiyu dan yang lainnya. Bukankah ini hanya masalah kata-kata King Ge? Apakah perlu membuat pertunjukan sebesar ini? Kalau begitu, Tuan Chen, apakah Anda masih akan pergi? Gubernur Yunshou tidak akan pergi. Namun, Chen Xiao akan pergi. Tuan Chen, tidak banyak yang terjadi. Apakah kau mencoba bertanya padaku? Mengapa aku masih begitu baik pada King Ji? Saya tidak berani menduga pikiran Tuan Naga. Bukankah Tuan Naga buta? Mengapa? Saya merasa seolah-olah dia bisa melihat isi pikiran saya. 2 tahun lalu, dia menyelamatkanku. Dia tidak pernah meninggalkanku. Bahkan tanpa mengetahui identitasku. Dia bersedia menikahiku meskipun ditentang keluarganya. Tapi, Bahkan sekarang, meskipun Song King berpikir aku benar-benar cacat, dia masih melindungiku di mana-mana. ya, saya mengerti. Anda boleh mundur. Perjamuan malam ini, bawa aku untuk hadir tepat waktu. Ya, Hari ini, saya telah mengundang begitu banyak elit bisnis untuk bersama-sama memohon demi Xiyu, Kinga. Anda bisa tenang. aku harap begitu. Xiyu terlalu ceroboh kali ini. Aku harap dia akan memperbaiki kepribadiannya di masa depan. Nona Longin dari grup Tianlong telah tiba. Qin Xiu, kau masih berani datang? Tuan Chen adalah teman saya. Mengapa dia tidak boleh ada di sini? Nona Long, Anda mungkin belum tahu. Apa ini Chen Xiu telah lakukan yang begitu memberontak? Chen Xiao, kamu harus segera pergi dari sini. Kalau tidak, jika gubernur benar-benar tiba nanti, kamu tidak akan bisa melarikan diri. King Ge, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Nona Song, apa maksud Anda dengan ucapan itu barusan? Baiklah, baiklah. Semua dengarkan. Dia, Chen Xiu ini. Sebelumnya dia secara palsu mengaku sebagai gubernur Yunshou dan bahkan memasukkan dokumen resmi. Ini adalah pelanggaran berat. King Gelat yang berhati lembut dan melepaskannya. Tak sangka dia hantar diri ke pintu kita hari ini. Mana mungkin Chen Xiu dapat berani macam tuh? Chen Xiu ini bukan saja ada masalah otak, tetapi apakah dia juga kurang akal sehat? Dia benar-benar meniru identitas gubernur. Nona Long, dengarkan nasihat saya. Sebelum gubernur tiba, cepat jauhkan diri Anda dari pembawa sial ini. Tuan Chen, mari kita cari tempat duduk dulu. Chen Xiao, aku tidak peduli apa tujuanmu datang hari ini. Segera pergi. King Ge, jangan khawatir. Dan aku bisa menjamin bahwa kakakmu Song Xiyu akan dibebaskan besok. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, Song Xiyu dan Lin Yu akan dibebaskan besok.
Kau Chen Xiao yang tidak berguna. Mengoceh omong kosong lagi ya. Hari ini, kami akan bersama-sama memohon kepada Gubernur Ziyu dan Lin Yu. Pasti akan dibebaskan. Masalah ini tidak membutuhkan jaminanmu. Benarkah begitu? Apakah gubernur benar-benar akan datang? Para elit bisnis terkemuka Yun Shou berkumpul di sini. Kami akan bersama-sama mengajukan permintaan kepada Gubernur. Lin Yu dan Ziyu pasti akan dibebaskan. Gubernur pasti akan mengabulkan permohonan ini, jadi kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Bagus sekali Chen Xiao. Tidak takut mati ya. Ketika gubernur tiba, saya akan membongkar pemalsuan dokumen resmi Anda dan peniruan Anda sebagai gubernur Yunshou. Ini adalah pelanggaran berat. Tunggu saja. Aku ingin melihat. Gubernur yang kau sebutkan ini, kejahatan apa yang The akan film dia was jatuhkan padaku? translated Aku and tidak mengerti. narrated by Mengapa N Nona Media. Long begitu penting bagi Chen Xiao? Karena dia melepaskan banyak peluangnya sendiri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Long Ying berbicara tidak pada tempatnya. Keluar dari mobil, keluar dari mobil, keluar dari mobil. Pengawal naga ilahi ada di sini. Siapapun yang tidak terlibat berlutut. Tuan Naga, Anda menebak semua rencana Lu Jiaming. Para tamu terhormat yang budiman, dan teman-teman baik. Terima kasih semua sebab datang hari ini. Perjamuan pertunangan King Ge dan aku. Ketua Song dan Ketua Lu benar-benar pasangan yang serasi. Sebelum Ketua Song bersama pria buta itu. Itu memang bunga segar tertancap dalam tahi lembu. Bukankah begitu? Keluarga Lu dan Song dah jati perikatan kuat. Setelah ini di Yunzhou, aku bimbang hanya kumpulan Tian Long boleh tandingi mereka. Apakah ini poin utamanya? Poin utamanya adalah Ketua Song masih muda dan cantik. Nona Long Ying dari grup Tianlong telah tiba. Bagaimana ini mungkin? Aku jelas-jelas menyewa pembunuh paling elit untuk menyerang Chen Xiao. Mengapa? Dia baik-baik saja. Chen Xiao, kau buta mati, siapa yang bagi kau datang sini? Tapi kami punya undangan. Lu Jiaming. Kau sangat terkejut aku tidak mati. Chen Xiao, jika kau datang hari ini untuk dengan tulus memberkati King Ge dan aku sangat menyambutmu. But if you really don't choose trouble and stir up problems, silakan keluar sekarang. Tuan muda Lu. Jika King Ge benar-benar ingin menikahimu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Chen Xiao, kamu muncul di depan Xingge. Semua orang yang datang hari ini adalah tokoh berpengaruh. Apakah kamu pantas muncul di sini? Apa menurutmu King Ge akan bahagia menikahi Lu Jiaming? Chen Xiao, atas dasar hak apa kamu mengatakan itu? Jika bukan karenamu saat itu, Xingge kita tidak akan menyia-nyiakan 2 tahun dirinya sendiri. Mengingat kembali tahun-tahun itu, Tuan muda Lu selalu mengejar Xingge kita. Jika kedua keluarga ini Song dan Lu telah membentuk aliansi pernikahan lebih awal, kita sepatutnya dah lama jeti keluarga terkemuka Yunzhou. Kalau macam tu awak betul-betul tak hirau keluarga Long saya. Serius ya? Nona Long, mungkin kau masih belum tahu. Tapi tidak ada salahnya mengungkapkan beberapa hari di awal. Kami, grup Lu telah memperoleh dukungan dari grup Yamato. Mulai paruh kedua tahun ini, kami akan bersama dengan grup Yamato meluncurkan kerjasama yang mendalam. Pada saat itu, keluarga Longmu, grup Longmu, Aku tidak menyangka. Keluarga Lu kau betul-betul demi nama dan harta rela menjadi anjing bagi orang-orang Woku itu. Pria Woku dari grup Yamato itu. Apa dia tidak lelah kehilangan muka di pelelangan? Chen Xiao, apalagi yang bisa kau lakukan selain berakting? Tapi aku harus peringatkan MO.
Terakhir kali di pelelangan, kau menyinggung Tuan Yamamoto. Dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tuan Yamamoto dari grup Yamato telah tiba. Tuan Yamamoto ada di sini. Mungkinkah keluarga The lu film was benar-benar mendapatkan translated grup Yamato? and narrated Investasi. by M Media. Keluarga Lu Song bergabung tambah grup Yamato. Kalau begitu bukankah mereka akan melambung tinggi? Tuan Yamamoto, Tuan Yamamoto ucap tahniah perkawinan baru Tuan Lu. Dan istri yang berbudi luhur. kalau begitu aku berterima kasih kepada Tuan Yamamoto. Tuan Yamamoto telah menyiapkan untuk Tuan Lu beberapa hadiah. Itu adalah patung gua Nyingjuk putih dan vas porselen istana. Tidak mungkin. Ini semua adalah barang-barang berharga setingkat harta karun. Salah satu dari ini saja harganya bisa lebih dari 1 miliar. Grup Yamato bermaksud menggunakan keluarga Lu Jeti batu loncatan masuk pasar domestik kita. Ini semua adalah harta nasional kita yang hilang. Tuan Yamamoto ini masih ingin membuatku kehilangan muka seperti terakhir kali. Mungkin kali ini sama seperti terakhir kali. Semuanya palsu. Tidak. Ini semua nyata. Jadi kau di sini juga. Sekelompok monyet bodoh. Mereka curi barang dari negara aku bagi kat rakyat aku. Shinshio, kau bicara omong kosong di sini lagi. Hari ini adalah upacara pertunanganku dan Kinga. Bukan tempatmu untuk bicara omong kosong di sini. Shen Xiao, hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah kamu tahu berapa nilai hadiah-hadiah ini? Ini semua adalah barang lelan yang dijual di luar negeri. Guanyin Giok putih terjual seharga 1,8 miliar. Vas porselen istana terjual seharga 3,8 miliar. Kau tahu cukup banyak. Karena kamu tahu banyak. Macam mana kau masih boleh kata dia tak layak untuk Kinga? Menurut pendapatku, yang tidak pantas untuk Kinga seharusnya adalah kamu. Hei, beritahu kami, saat kamu menikahi Qingge kita, apa yang kamu berikan padanya? Jangan bilang. Kau tidak memberinya apa-apa. Dia tidak hanya tidak memberikan apa-apa. Saat itu, ketika Chen Xiao ini menikahi putriku Qingge, dia bahkan tidak punya mas kawin atau hadiah pernikahan. Dia bahkan tidak mengeluarkan 1 sen pun. The Dia film was translated hanya and muncul narrated sendirian. by M Media. Apa menurutmu dia pantas disebut pria? Ini benar-benar belum pernah terjadi. Ketua Song masih muda, cantik dan kaya. Mana mungkin dia cinta si tak guna Chen Xiao. Dia hanya muncul sendirian di perjamuan pernikahan. Sungguh tidak tahu malu. Shinshio. Aku tahu kau tidak berguna. Tapi aku tidak menyangka kau akan setidak berguna ini. Menikah dan menghabiskan uang wanita. Mungkinkah kau benar-benar hanya membawa dirimu sendiri? Cukup. Kalian semua diam. Apakah ada kemungkinan bahwa nilai Tuan Chen sudah 10.000 emas? Bernilai 10.000 emas. Bagaimana mungkin aku tidak melihat bahwa pria buta tak berguna ini memiliki status bangsawan apapun? Atau bernilai 10.000 emas. Nona Long, jangan bilang kau sudah gila. Karena tipuan pria buta ini, kau bahkan percaya omong kosong seperti itu. Tepat sekali, Nona Long. Qingge kita adalah contoh nyata. Dia benar-benar tertipu oleh Chen Xiao ini. Kamu harus menyadari kesalahanmu dan kembali mampu membuat pelacuran diri terdengar begitu bagus. Aku benar-benar terhibur. Kamu tidak akan sebegitu tidak tahu malunya untuk datang ke sini kali ini. Ingin merebut pengantin wanita sendirian lagi kan? Nona Long juga. Mengapa kamu selalu melindungi Chen Xiao begitu rupa? Tuan Yamamoto berkata, jika kamu tahu kedua harta ini asli, dan jika kamu tidak bisa menunjukkan harta nasional yang lebih baik, maka cepatlah dananya. Sungguh suatu kebetulan. Kali ini, aku benar-benar menyiapkan hadiah. Tapi itu bukan hadiah ucapan selamat.
Chen Xiao, keluar dari sini sekarang juga. Berhenti memberitahuku semua omong kosong ini. Hanya kamu. Mungkinkah kamu bisa menunjukkan sesuatu yang lebih berharga daripada dua harta dari grup Yamato ini? Jangan bilang kau juga butuh Nona Long yang membayar untuk ini. Hadiah yang akan diberikan Tuan Chan bukanlah sesuatu yang bisa diproduksi oleh grup Tianlong. Ini adalah hadiah yang kuberikan untuk King Ge. Ini adalah milik Kaisar Xuanzong dari Tang, tanda cinta yang diberikan kepada Yang Guifei. Gelang naga Phoenix Tongfu. Itu selalu disimpan di perbendaharaan Yanjing. Dan baru saja dikeluarkan. Aku niat bagi tukat King Ge sebagai hadiah tunang. Chen Xiao, kau tak boleh reka bohong yang elok pun. Perbendaharaan Yanjing. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Di bawah langit selain Yang Mulia Penguasa, tidak ada orang kedua yang bisa membuka perbendaharaan Yanjing. Kau bilang, hadiah ini diambil dari perbendaharaan Yanjing. Kau ternyata punya pengetahuan juga. Benar. Ini hadiah kawin yang pemerintah bagikan aku. Apa kau gila? Chen Xiao, apa kau bahkan mendengarkan apa yang kau katakan? Yang Mulia Penguasa memberimu hadiah pernikahan. Chen Xiao benar-benar gila mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak mungkin. Chen Xiao bilang dia benar-benar mengenal Yang Mulia. Apa yang kau katakan? Sepertinya tidak ada yang akan percaya. Chen Xiao, kamu sebelumnya menyamar sebagai Gubernur Yunzhou. Kau kata penguasa nak bagi kau hadiah ke? Apa yang kamu katakan semakin keterlaluan. Kurasa. Nih sampah murah jalanan kau dapat mana entah. Seorang penipu dan pembohong. Kau benar-benar memecahkannya. Nona Long, kau tidak mungkin benar-benar percaya bahwa dia mengenal Yang Mulia Penguasa kan? Lu Jiaming. Keluarga lu Anda. Benar-benar mengesankan. Aku akan menginjaknya. The film was Apa yang translated bisa kau and lakukan padaku? narrated by Tuan muda lu NVIDIA. Anda bercanda. Apa yang mungkin bisa dilakukan Chen Xiao ini padamu? Chen Xiao, tak ada seorang pun Yun Sauna percaya kau lagi. Jika kau tahu diri, pergilah saja. Jangan duduk sini terus malukan diri. Tentu saja. Kalau kau nak tengok majlis tunang King Ge dengan aku akan sangat senang menyambutmu. Ketua Song keluar. Riasannya sudah selesai. Upacara pertunangan akan segera dimulai. Apa yang baru saja terjadi? Chen Xiao ini. Dia bawa barang murah warung jalanan nak cari pasal. Mengklaim mengenal seorang penguasa. Kurasa, dia hanya ingin mengganggu pernikahanmu. King Ge. Chen Xiao diam. Dasar tidak berguna. Kamu sudah menyia-nyiakan 2 tahun waktu King Ge. Apakah kamu ingin menyia-nyiakan seluruh hidupnya juga? Hanya pria seperti tuan muda lu yang pantas menjadi saudara iparku. King Ge. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apa kau masih percaya padaku? Apakah aku percaya padamu, atau tidak itu tidak lagi penting? King Ge, abaikan saja Chen Xiao itu. Perjamuan pertunangan kita akan segera dimulai. Kami, Tuan muda lo lepaskan. King Ge, apa yang kamu lakukan? Kakak-kakak, jangan merusak segalanya, tolong berpikirlah jernih. Kamu dan Chen Xiao itu pada dasarnya adalah orang-orang dari 2 dunia yang berbeda. Song King Ge, apa yang ingin kau lakukan? Ibu Xiao, aku cuma nak cakap sikit dengan Chen Xiao. King Ge, jangan biarkan Chen Xiao menipumu. Tepat sekali. Menyingkir.
Chen Xiao, kamu bertanya, apakah aku masih percaya padamu? Kau hanya perlu menjawab satu hal padaku. Jika kau tidak lagi percaya padaku, maka aku akan pergi. Katakan padaku, bagaimana aku harus mempercayai Mu? Untungnya kakak sudah sadar. Chen Xiao ini cuma longgokan sampah penuh kata kosong. Kamu bilang kamu adalah master penilai, tapi kamu sebenarnya buta. Kamu bilang kamu adalah Gubernur Yunshu. Tetapi selama 2 tahun terakhir, kamu tinggal di panti pijat, bekerja sebagai tukang pijat. Sekarang, kamu bilang kamu kenal penguasa, dan bahwa penguasa secara pribadi memberimu hadiah. Macam mana aku boleh percaya kau dengan semua nih? Siapa yang akan mempercayaimu? Siapa yang akan mempercayai Longing ini? Aku tahu. Asal kau tahu. Sekarang kau mengerti maksud King Ge. Chen Xiao dasar tidak berguna, cepat pergi dan enyah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Tepat sekali. Mulai sekarang, jangan muncul di hadapan Cinggi dan kami. Apa yang kamu berutang pada kami, tidak akan pernah bisa kamu bayar di kehidupan ini. Aku udah kata Chen Xiao tinggal sini cuma tipu diri sendiri. Bagaimana mungkin Ketua Song memilihnya? Aku tak sangka Chen Xiao udah buat banyak rancangan kat belakang. Menyamar sebagai gubernur dan secara palsu mengklaim sebagai. Ini semua adalah pelanggaran berat. King, aku pergi. Aku ingin mempercayaimu, tetapi aku tidak berani. Setiap kali kamu menghadapi kesulitan, The film aku was tak boleh tahan diri, translated coba semua and cara, tolong kau. narrated by M Media. King Ge. Kau. Apa maksudmu dengan ini? Aku tidak berani mengakuinya. Tetapi aku harus mengakuinya. Setelah Tuan Muda Lu melamarku, perasaan ini menjadi semakin jelas. Semakin aku berpikir, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak menceraikanmu. Aku masih menyukaimu. King Ge. Tak kisah identiti kau tukang urut buta. Atau gubernur. Atau bahkan, tidak ada satupun identiti kau ini penting bagi aku langsung. Itu sama sekali tidak penting. Yang penting adalah, apakah orang ini adalah Chen Xiao. Apakah kamu mengerti sekarang? Ketua Song belum gila kan? Apa maksudnya dengan ini? Tidak mungkin Ketua Song benar-benar memilih Chen Xiao. Cingge, jangan bertingkah gila di sini. Hari ini adalah perjamuan pertunanganmu dengan Tuan Muda Lu. Dengan begitu banyak tamu yang menonton. Gadis-gadis Dacia. Di sini. Sakit. Song King Ge. Apa sebenarnya maksudmu? Song King Ge, hari ini kau akan menikah. Mau tidak mau. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku hari ini. Hari ini adalah perjamuan pertunangan keluarga Luku. Aku ingin lihat. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Kebetulan saya juga punya sekelompok orang. Longing, apa maksudmu? Kekasihmu akan lari dengan wanita lain. Dan kau masih seperti ini. Apakah yang saya lakukan ada hubungannya dengan Anda? King Ge. Ayo kita pergi. Aku berjanji padamu. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang sempurna. Tapi aku tidak mengerti mengapa. Nona Long dia. Kau akan tahu nanti. Tuan Yamamoto. Seseorang. Tangkap dia. Tuan Yamamoto. Ini Dacia ini bukan tempatmu untuk bersikap lancang. Cepat atau lambat aku pasti akan mengusirmu. Cinggai. Kakak, Cinggai. Kamu kembali ke sini, Cinggai. Song King Ge. Kau ingin menikahi pria buta itu. Itu tidak akan semudah itu. Chen Xiao, aku akan mengantarmu pergi dulu. King Ge, apa yang kau bicarakan? Kita akan bicara lebih banyak di mobil. King Ge, apa yang kau lakukan? Aku juga punya rumah kecil di pinggiran kota Yanjing. Aku akan membawamu ke sana dulu untuk bersembunyi. Lalu, aku akan mengirim seseorang untuk membawamu ke perbatasan.
King Ge, dengarkan penjelasanku. Hari ini di depan semua orang, kamu secara keliru mengaku mengenal penguasa. Ini adalah pelanggaran berat. Aku hanya bisa mengirimmu pergi. Jadi kau mengkhawatirkan hal ini. Kalau macam tuh bukan kepergi anjing lagi bahaya. Tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Aku akan membawamu ke sana dulu, nanti aku akan mengatur identitas baru untukmu. King Ge, aku tak buat apa langgar undang-undang. Belum cukupkah yang kamu lakukan? Menyamar sebagai gubernur Yunshu. Tersalah mengaku kenal penguasa semua Nijenaya besar. King Ge, dengar, aku betul-betul tak buat apa-apa. Ada apa? Ketua Sang, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Beberapa proyek yang sebelumnya ditandatangani dengan Lu Jiaming. Keluarga Lu telah menarik semua investasi mereka. Bukan hanya keluarga Lu, beberapa perusahaan lain yang bermitra dengan kami. Semuanya ingin mengakhiri kerjasama mereka dengan kami. Dan ada kekurangan modal sebesar 4 miliar. Baiklah, aku akan menanganinya setelah aku kembali. Apa kau butuh bantuanku? Ken Xiao, bantuan apa yang bisa kamu berikan padaku? Jika kamu tidak membuat masalah untukku, itu sudah merupakan bantuan besar. Aku punya 4 miliar. Ken Xiao, jam berapa sekarang? Bisakah kamu berhenti membuat masalah untukku? Aku akan menangani urusan perusahaanku sendiri. Bukankah wajar bagi seorang suami untuk membantu istrinya? Aku sudah mentransfer semua uang itu ke rekening pribadimu. Baiklah, aku mengerti. Akun Anda telah menerima 5 miliar. Ken Xiao, kamu. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Aku tahu. Kamu tidak menggelapkan uang dari grup Tianlong kan? Kamu melanggar hukum. Kamu tidak bisa mengandalkan Nona Long menyukaimu. Lalu, itu tidak adil baginya. Jangan khawatir. Tidak peduli betapa bodohnya Long Ying, dia tidak akan mentransfer 5 miliar kepadaku kan. Jika dia benar-benar melakukan itu, grup Tianlong akan segera menendangnya dari Dewan Direksi. Lalu uang ini? Uang ini untukmu, agar bisa melewati masa sulit ini. Mengenai asalnya, kau tidak akan percaya padaku jika aku memberitahumu sekarang. Beri aku waktu 3 hari, dan aku pasti akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari. Jangan khawatir, hasilnya pasti akan memuaskanmu. Selama beberapa hari ke depan, kamu bisa tinggal di sini. Jika kamu tidak bisa memberiku jawaban dalam waktu 3 hari, maka aku pasti harus mengirimmu ke Yanjing. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Lalu uang tadi? Uang itu benar-benar aman. Lagi pula, bukankah akhir-akhir ini kau sangat membutuhkan uang? Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Aku akan kembali ke perusahaan dulu. Kamu tetap di sini, dan sama sekali jangan berkeliaran. Ketua Song, dana perusahaan. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Song King Ge. Song King Ge, kau tidak menyangka ini kan? Beberapa perusahaan dari kamar dagang Yunshou sudah bergabung dengan grup Lu kami. Hari ini kau membuatku kehilangan muka. Aku akan membuat grup Songmu bangkrut. Seharusnya aku tahu kamu punya niat buruk. Bukankah sekarang sudah terlambat bagimu? Bukankah lebih baik jika kau menerima lamaranku lebih awal? Sekarang grup Songmu mengalami kekurangan modal sebesar 4 miliar. Mari kita lihat bagaimana kau menyelesaikan ini. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Muda Lu. Tidak perlu bagimu untuk menyusahkan diri sendiri. Aku akan menangani urusanku sendiri. Menyelesaikannya bisa saja kau keluarkan 4 miliar. Lu Jiaming. Ada 5 miliar dana liquid di kartu ini. Kamu tidak bisa menggoyahkan fondasi grup Song kami. Song King Ge, apa kau tertular oleh si bodoh Chen Xiao itu? 5 miliar sudah berapa lama berlalu? Di mana kau menemukan 5 miliar? Chen Xiao memberikannya padaku. Kau benar-benar percaya omong kosong Chen Xiao itu? Kau sudah bercerai. Bercerai adalah keputusan paling tepat yang pernah kau buat. Sekarang kau berbalik dan memintaku untuk percaya. Dia bisa memberimu 5 miliar. Dia benar-benar mentransfer 5 miliar kepadaku. Song King Ge mentransfer 5 miliar itu bukan hal sederhana. Itu memerlukan banyak lapisan persetujuan. The Sudah film was berapa lama waktu translated berlalu? and Gunakan narrated otakmu. by M Media. Aku tiba-tiba sedikit memahaminya.
Jadi begini rasanya dipertanyakan. Dan ditolak oleh semua orang. Apel. Grup Song memiliki tambahan 5 miliar dana tunai. Ini tidak mungkin. Song Qingge, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan 5 miliar. Tapi aku yakin itu jelas bukan Chen Xiao. Kau tak payah guna si tak guna tunak malukan aku. Lu Jiaming, singkatnya kamu salah perhitungan kali ini. Grup Song kami sama sekali tidak akan jatuh ke tanganmu. Dan tidak akan pernah. Song Qingge, anggap saja kau beruntung kali ini. Terima kasih atas perhatianmu Tuan Muda Lu. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Kita akan bertemu lagi. Chen Xiaomu itu telah melakukan begitu banyak hal bodoh. Aku ingin lihat bagaimana kau membereskan kekacauannya satu persatu. Dasar anak tidak berbakti. Kurasa Grup Song pada akhirnya akan dihancurkan olehmu. Ibu, apakah salah bagiku memilih kebahagiaanku sendiri? Kakak, sebagai pewaris Grup Song, terlalu emosional itu tidak baik kan? Song Qingge, ketika ayahmu meninggal, apa yang kamu janjikan padanya? Kamu bilang kamu akan memberikan Grup Song dengan cermat. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kesempatan besar ada tepat di depanmu. Kau malah menyerah demi si buta Chen Xiao itu? Ibu, aku akan menyelesaikan masalah Grup Song. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Qingge, aku memberitahumu. Aku sudah mengumpulkan Dewan Direksi. 3 hari dari sekarang, jika kau bersikeras menikahi Chen Xiao, aku akan menendangmu keluar dari Dewan Direksi. Dan terlebih lagi, aku akan membiarkan Jayu mewarisi posisi ketua Grup Song berikutnya. Kamu... Pengawal Yunzhou telah tiba. Junjungan ada di sini. Ada apa? Gubernur mendengar tentang situasi Nona Song hari ini. Takut dia mungkin diperlakukan tidak adil. Dan datang jemput dia mesyuaratkan kediaman Gubernur. Gubernur baru mengundang kita untuk pertemuan kecil. Gubernur berkata, untuk mengundang Nona Song Qingge. Ini, apakah gubernur punya instruksi lain? Tidak hanya itu saja. Si tak guna Chen Xiao tu mesti dah menyamar J3 Benor. Secara palsu mengklaim kenal dengan junjungan dan menyebarkan berita itu. Sekarang, apa yang harus dilakukan keluarga Song kita sekarang? Apel. Song Qingge di tengah malam diundang ke kediaman gubernur oleh pengawal Yunzhou. Jelas masalah Chen Xiao telah menimbulkan ketidaksenangan gubernur. Si Jalang Qingge itu masih ingin melindungi Chen Xiao. Sekarang mari kita lihat bagaimana kau melindunginya. Begitu gubernur memancing Chen Xiao keluar, itu akan menjadi hari kematianmu Chen Xiao. Nona Song silakan tinggal di sini selama 2 hari ini. Apakah gubernur tidak ingin bertemu denganku? Kau pasti akan melihatnya ketika saatnya tiba. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh pergi dulu. Ya, Chen Xiao lari. Qingge, ada apa? Chen Xiao, dengarkan aku dulu. Aku telah dibawa ke rumah Gubernur Yunzhou. Gubernur pasti tahu segalanya tentang situasimu. Aku nak hantar orang bawa kau pergi airport dulu. Aku akan menghubungimu lagi nanti, baik? Qingge, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, jangan kirim siapapun untuk mencariku. Itu hanya akan membuat musuh waspada. Tapi, Mari kita bicarakan semuanya setelah 3 hari. Apa persiapan pernikahan sudah selesai? semuanya telah disiapkan sesuai dengan instruksi Baginda dan Anda sendiri. Baginda lama telah mengirimkan semua undangan. Itu bagus. Benar, dan pada hari pernikahan, orang nama Lutu mungkin datang nak buat hal. Perhatikan dia nanti. Melapor kepada Tuan Naga. Kami telah menyiapkan semua ini. Kami dah kumpul bukti jenayah Yamamoto Ichiro dan Lu Jiaming. Ya.
Kalau begitu kirimkan dia undangan juga. Ya, panggilan sedang dilakukan. Chen Xiao, kamu di mana? Ini sudah hari ketiga. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Silakan masuk. Nona Song, silakan ganti dengan gaun ini, lalu ikuti aku. Lalu, Kau akan tahu ketika saatnya tiba. apa maksudnya ganti menjadi gaun? Apel. Song Qingge dan Chen Xiao. Juga buat majelis kawin Kat Rupert Linton Banquet Center. Ini tidak mungkin. Beraninya Chen Xiao itu masih menunjukkan wajahnya. Apel. Dia menyebarkan undangan pernikahan secara luas. Jemput tokoh kuat berpengaruh Yun Zulfi hadiri jamuan. Masuk. Tuan Lu nih jemputan dari Chen Xiao. Bagus kau Chen Xiao. Kau ingin mati. Kalau begitu aku akan mengirimmu pergi. Skala jamuan nih lagi gah dari jamuan tuan muda Lu yang lepas. Dari mana Chen Xiao ini mendapatkan begitu banyak uang? Aku dengar kediaman Gabenor jemput ketua Song. Dia masih belum muncul. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa datang. Apakah ketua Song masih akan muncul hari ini? Aku lebih menantikan kemunculan Tuan Muda Lu. Bisakah ini dibandingkan dengan kediaman gubernur? Mungkin. Itu sih tidak berguna Chen Xiao lagi. Dia menipu uang kakakmu untuk mengatur ini. Ibu, setelah hari ini kita akan mengeluarkan Song Qingge dari Dewan Direksi. Jeti sudah diputuskan. Selamat datang semuanya di perjamuan pernikahanku. 2 tahun lalu. Ketika aku tidak punya apa-apa dan terluka parah. Qingge menyelamatkanku. Saat itu, aku berutang pernikahan padanya. Hari ini adalah pernikahan yang kuadakan untuknya. Mudah diucapkan. Ketua Songkat kediaman Gabenor Bolah ke dia datang. Akan lucu jika pengantin wanitanya nanti menghilang. Chen Xiao. Kau tak pikir Qingge datang hari ini kan? Hari ini dia adalah tamu di kediaman gubernur. Jika dia datang, dia mungkin akan membawa pasukan pengawal Yunzhou untuk menangkapmu juga. Benarkah bagaimana bisa kudengar Qingge sudah tiba? Ketua Song benar-benar datang. Bukan ke diorang kata dia kena bawa pasukan pengawal Yunzhou. Bagaimana dia bisa ada di sini? Apakah pengawal Yun Shao membebaskannya? Qingge, maukah kau menikah denganku? Chen Xiao, kamu gila. Gubernur sudah berada di sini selama 3 hari. Hanya untuk memancingmu keluar. Apa kamu bodoh? Chen Xiao, kurasa kau sebaiknya segera kabur. Kalau tidak ketika pasukan utama pasukan pengawal Yunzhou tiba. Kurasa, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Siapa bilang kediaman gubernur membawa Song Qingge kembali? Hanya untuk memancing Tuan Chen keluar. Chen Xiao, aku akan membawamu pergi sekarang juga. Qingge, jangan khawatir, dengarkan aku dulu. Sudah terlambat. Song Qingge, jangan mempermalukan keluarga Song kita lagi dan lagi. Jika kau berani pergi bersama Chen Xiao, aku akan segera mengadakan rapat pemegang saham dan menendangmu keluar dari Dewan Direksi. Jika aku berdiri di posisi ini, hanya untuk menjadi boneka, maka aku lebih baik tidak menjadi ketua ini. Chen Xiao Song Qingge. Hari ini bukan pernikahan kalian berdua. Kalian terburu-buru mau kemana? Lu Jiaming, urus saja urusanmu sendiri. Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Lu Jiaming, saya peringatkan Anda. Sebaiknya Anda tidak membuat masalah hari ini. Kalau tidak, Anda tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Konsekuensi macam apa? Aku tidak tahan. The film was translated and narrated Aku hanya by perlu mengulur waktu. M-Media. Begitu pengawal Yun Shao membawa Chen Xiao pergi. Dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Kalau begitu Anda tunggu saja. Nona Long, apakah kamu juga meninggalkan Chen Xiao? Tuan Chen tidak butuh bantuan. Kali ini, Nona Long seharusnya juga melihat warna asli Chen Xiao dengan jelas. Aku ingin lihat bagaimana pria buta tak berguna ini melarikan diri. Qingge, kita tidak perlu melarikan diri.
Chen Xiao, kenapa kau tak paham juga sampai sekarang? Jika kamu tidak pergi sekarang, bila pengawal Yunshu sampai akan jadi jalan mati. King, kau salah paham, kau harus percaya padaku. Saya adalah Gubernur Yunshou. Pernikahan ini diatur secara pribadi oleh Baginda untuk kita. Chen Xiao, bahkan sekarang kau masih membicarakan penguasa tertinggi. Pernikahan yang diatur secara pribadi untukmu. Dia menangani segudang urusan setiap hari. Bagaimana mungkin dia untuk pria buta sepertimu datang sendiri ke Yunshou? Song Qingge, lihat saja. Inilah pria yang kau pilih. Dengarkan omong kosong yang dia ucapkan. Chen Xiao ini, dia bukan hanya tidak berguna. Dia juga orang gila. Orang gila yang benar-benar gila. Chen Xiao, bukankah kau bilang penguasa tertinggi akan hadir secara pribadi? Baiklah, aku akan menunggu di sini hari ini dan melihat kapan penguasa tertinggi akan tiba. Kapten Lin Tianyi dari pengawal Yunshou telah tiba. Chen Xiao, pengawal Yunshou ada di sini. Kau pasti mati. Kapten Lin, tahanan yang kau cari ada di sini. Cepat tangkap dia dan serahkan kepada gubernur. Omong kosong. Kapten Lin, mengapa kau memukulku? Chen Xiao adalah tahanannya. Apakah kau? Kapten Lin, apa yang terjadi? Saya bilang kita semua berada di pihak yang sama. Lin Tianyi, jangan pikir sebab kau kapten pengawal Yunshou kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Keluarga lu kami juga klan terkemuka di Yunshou. Kami takkan lepas kau sebab sakitkan orang jahat-jahat. Lu Jiaming, kau benar-benar tidak tahu diri. Lin Tianyi, jangan sombong. Keluarga lu kami juga terhubung dengan pengawal naga ilahi. Begitu pengawal naga ilahi Yanjing tiba, pengawal Yunshou-mu tidak ada apa-apanya. Ada apa dengan Lin Tianyi ini? Dia benar-benar berani memukul tuan muda lu. Pasukan pengawal Yunzhou di sini untuk tangkap Chen Xiao. Apa yang terjadi? Jenderal King Luan dari Yanjing tiba dengan pengawal naga ilahi. Keluarga bangsawan Yunshou, Lu Jiaming, putra tertua keluarga Lu, menyapa Jenderal King Luan. Jenderal King Luan, ada penjahat besar menyamar sebagai gubernur. Aku baru saja menyuruh pengawal Yunshou untuk menangkap mereka. Lin Tianyi ini tidak hanya tidak menjalankan tugasnya, dia juga memukulku 2 kali. Jenderal King Luan, apakah Anda salah memukul orang ini? Chen Xiao dia. Diam. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Apa yang terjadi hari ini? Pasukan pengawal Yunzhou dan pengawal naga ilahi ada di sini. Namun mereka tidak menangkap Chen Xiao si kriminal ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Aku juga tidak tahu. Guru Si dari Biro Penilaian Internasional telah tiba. Si tua menyapa Tuan Chen. Hadiah kecil sebagai tanda hormatku. Tuan Si, Anda terlalu sopan. Silakan duduk di sana. Ini, mengapa pengawal naga ilahi terima hadiah untuk Chen Xiao? Tabib ajaib Dokter Ilahi Zhu telah tiba. Dokter Ilahi Zhu legendaris berkelana ke 4 penjuru dunia. Orang biasa sama sekali tidak bisa menemukannya. Bagaimana dia juga bisa datang? Baru saja Guru Si bahkan memberikan hadiah kepada Chen Xiao itu. Dan pengawal naga ilahi menerimanya. Sebenarnya, apa identitas Chen Xiao itu? The film was translated Bukankah and dia hanya pria narrated buta by yang tidak N-Media. berguna? Orang tua ini. Selamat teman muda. Karena menemukan pasangan yang baik. Tuan Su lama tidak bertemu. Tuan Si juga ada di sana. Mustahil, bagaimana bisa ada begitu banyak tokoh penting datang untuk memberi selamat kepada Chen Xiao. Mungkinkah? Apakah Chen Xiao benar-benar? Tidak.
Chen Xiao hanyalah seorang pria buta. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Gu Tianyu Dewa Perang Perbatasan Selatan telah tiba. Chen Xiao kau mati hari ini. Gu Tianyu Dewa Perang Perbatasan Selatan netral. Bahkan jika pengawal naga ilahi dan Yun Zhou melindungimu, kau tidak akan selamat hari ini. Dewa Perang Gu Tianyu ada di sini juga. Rumor mengatakan, Gu Tianyu adalah murid pribadi dari Tuan Naga Mata Langit. Sejak Tuan Naga Mata Langit menghilang, dia telah menjaga perbatasan menggantikan Tuan Naga. Aku dengar Gu Tianyu netral dan tidak mementingkan diri. Dia mungkin bisa menggoyahkan posisi pengawal naga ilahi. Tuan Yamamoto ini. Guru muridmu terlambat. Apakah hadiah ini memuaskan bagimu? Keluar. Apakah Anda salah menangkap orang? Dewa Perang memanggil Chen Xia, bukankah dia hanya? Legenda mengatakan Tuan Naga telah lama menghilang. Mungkinkah Chen Xia benar-benar? Yamamoto, kejahatanmu sangat besar. Menyelundupkan harta nasional Dacia dan menghina martabat kita. Kejahatanmu tidak termaafkan. Ini tidak mungkin ini. Tuan Naga Mata Anda benar-benar dapat menilai harta. Berdiri dia bisa menambak jitu dan membunuh musuh. Dia bisa praktik pengobatan dan menyelamatkan nyawa. Tapi Chen Xiao buta. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuan Naga? Anda benar. Chen Xiao, Anda tidak buta. Chen Xiao, matamu. Mereka sudah lama sembuh. Saya merasa saat itu, terkadang buta membuatku melihat hal lebih jelas. Mulai hari ini, dan seterusnya, saya Chen Xiao kembali ke posisi Tuan Naga Mata Langit. Dan menjabat sebagai Gubernur Yun Zhou. Untuk melindungi Yun Zhou. Pengawal Yun Zhou menghormat kepada gubernur. Salam Tuan Naga. Pengawal naga ilahi memberi hormat pada gubernur. Salam Tuan Naga. Gu Tianyu Dewa Perang Selatan menyambut kembalinya Tuan Naga. Kalian semua boleh bangkit. Terima kasih Tuan Naga. Tuan Naga, hamba yang rendah hati ini. Hamba buta dan gagal mengenali keagungan Anda. Saya telah menyinggung Anda sebelumnya. Anda, mohon ampuni saya kali ini. Lu Jieming, kamu menyakiti Kinggeku. Bersekongkol dengan Yamamoto menyelundupkan harta nasional. Kejahatanmu tidak termaafkan. Tuan Naga Anda, mohon berbelas kasihan dan selamatkan hidup saya. Mohon berbelas kasihan dan selamatkan The hidup film was saya. translated Bawa Lu Jieming dan and Yamamoto ke narrated penjara by Agung N Yun Zhou. Media. Hari ini hari sukacita besar, dan aku tak tega melihat. Biarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Ya. Ayo pergi. Ayo pergi. Raja Tuan Naga. Aku cukup optimis tentang pernikahanmu dengan Qingge. Ya. Cinta mana yang tidak melalui kemunduran kan? Lihat, bukankah kalian berdua baik-baik saja sekarang? Jadi Anda tidak akan menyingkirkan Qingge dari Dewan Direksi. Tidak, itu tidak akan terjadi, jelas tidak. Itu semua salah paham. Itu salah paham kan? Mengingat Anda adalah Ibu Qingge. Saya tidak akan menuntut apapun dari Anda boleh pergi. Terima kasih Tuan Naga. Chen Xiao, aku minta maaf. Aku selalu salah paham padamu sebelumnya. Tidak apa-apa sayang. Bagaimana mungkin saya menyalahkanmu? Paduka telah tiba. Salam Baginda. Salam Baginda. Salam Paduka. Salam junjungan. Salam junjungan. Kalian semua boleh bangkit. Terima kasih Paduka. Terima kasih junjungan.